Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kurnia Putri dengan NIM 2214010002. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran Al-Quran Hadis yang terdapat pada materi kelas 10 Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan dengan judul Kebesaran dan Kekuasaan Allah. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun 2023. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai kebesaran dan keagungan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah merupakan sifat yang melekat pada Allah yang tidak dapat dipisahkan. Kebesaran Allah atas segala makhluk yang diciptakannya bukan hanya menciptakan tetapi juga merekayasa kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini. Dapat kita lihat di sekeliling kita bahwa banyak terdapat bukti dan tanda-tanda atas kebesaran Allah seperti proses terjadinya siang dan malam, proses turunnya hujan, dan terjadinya bencana merupakan tanda-tanda dan bukti kebesaran Allah. Sebelum memilih metode apa yang digunakan dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mengetahui tujuan dari pembelajaran. Melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual dalam materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengamalkan hadis-hadis tentang kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan sikap santun dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hadis-hadis tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan dari hadis tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah dan berdasarkan teks dan konteks. Pada materi ini, metode pembelajaran yang saya pilih yaitu yang pertama, metode ceramah dan metode tanya jawab. Dan yang kedua yaitu metode drill dan metode diskusi. Dan yang ketiga yaitu metode resitasi. Metode ceramah merupakan suatu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penuturan atau penerangan lisan oleh guru kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu cara mengajar di mana guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait materi yang diajarkan untuk mencari tahu tentang penguasaan bahan atau materi ajar pada peserta didik. Alasan saya menggunakan metode ceramah yaitu metode ceramah adalah metode yang tidak dapat dihilangkan dari proses pembelajaran, yang mana metode ceramah ini digunakan untuk menerangkan pengertian-pengertian atau teori-teori yang mendasar dari materi tersebut. Dan yang kedua yaitu alasan saya menggunakan metode tanya jawab adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dari peserta didik dan menciptakan umpan balik dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu langkah penerapan dari kedua metode ini. Yang pertama, tahap persiapan, di mana guru menciptakan kondisi belajar yang baik sebelum memulai untuk mengajar. Misalnya, guru membuka pelajaran dengan menyuruh siswa untuk membaca doa sebelum belajar, kemudian melakukan absensi dan guru memastikan bahwa kelas tersebut telah rapi dan tertib. Yang kedua yaitu tahap penyajian. Guru menyampaikan bahan ajar dengan ceramah dengan media yang disediakan. Misalnya, guru menerangkan mengenai arti kekuasaan dan keagungan Allah tersebut. Dan yang ketiga yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait materi yang telah disampaikan. Misalnya, guru menanya kepada peserta didik, apa bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah? Kemudian peserta didik tersebut akan menjawab sehingga adanya umpan balik antara guru dengan
peserta didik. Dan yang keempat, yaitu guru menarik kesimpulan dari materi yang dibahas. Apa saja yang telah disampaikan, guru wajib menarik kesimpulan agar peserta didik tersebut mengerti dengan apa yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dari proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan dua metode, guru mengevaluasi tentang proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apa kekurangan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode diskusi dan metode drill. Metode diskusi merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan. Kemudian metode drill merupakan suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil. Dan alasan saya menggunakan metode diskusi yaitu agar siswa lebih bebas dalam menyampaikan pendapatnya dan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Yang kedua, alasan saya menggunakan metode drill adalah agar siswa dapat menghafal dan memahami hadis mengenai kekuasaan dan keagungan Allah. Langkah penerapannya yaitu yang pertama, tahap persiapan, di mana guru menentukan mekanisme dan tata tertib diskusi. Dan yang kedua yaitu guru membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan materi kelompoknya dan menghafal hadis tentang materi yang didiskusikan. Yang keempat, yaitu peserta didik menampilkan hasil diskusinya sekaligus mendemonstrasikan hafalannya. Dan yang kelima, yaitu guru menarik kesimpulan atas hasil diskusi yang telah dilakukan. Dan selanjutnya yaitu metode resitasi. Metode resitasi merupakan penyajian bahan pelajaran dengan memberikan tugas tertentu kepada peserta didik yang dapat dilakukan di dalam ataupun di luar kelas. Alasan saya menggunakan metode resitasi ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam menyerap pelajaran. Dan dengan menggunakan metode resitasi, kita sebagai guru dapat melatih kemampuan dari peserta didik tersebut. Metode resitasi yang dapat diberikan kepada peserta didik dapat berupa esai atau penilaian berbentuk objektif atau juga menyuruh peserta didik untuk menganalisis sebuah gambar atau sebuah video yang diberikan oleh guru. Langkah penerapan dari metode resitasi yang pertama yaitu guru menyediakan bahan yang akan dijadikan tugas. Yang kedua, guru menjelaskan tentang tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang keempat, guru memberikan bimbingan dan pengawasan. Dan yang kelima, peserta didik mempertanggungjawabkan tugas yang telah dikerjakan. Tugas yang diberikan dapat berupa esai atau penilaian objektif atau dengan menyuruh siswa untuk menganalisis gambar atau video yang telah diberikan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa tersebut. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Pada materi ini, media pembelajaran yang akan saya gunakan yang pertama yaitu media non-elektronik yang berupa buku, modul, lembar kerja, papan tulis, spidol, ataupun penghapus. Yang kedua yaitu media elektronik, seperti video atau film, infocus, PPT atau peta konsep, dan handphone. Jika di sekolah tersebut terdapat infocus, maka media pembelajaran yang lebih efektif digunakan adalah infocus. Tetapi, jika dalam sekolah tersebut belum ada infocus, maka guru dapat menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran dengan cara menuliskan hadis tentang kebesaran dan keagungan Allah, atau dengan menuliskan peta konsep dalam papan tulis sehingga peserta didik dapat melihatnya.
Namun, jika dalam sekolah tersebut sudah ada infokus, maka guru dapat memanfaatkan infokus tersebut untuk menayangkan sebuah video mengenai bukti atau tanda kekuasaan Allah dan dapat menampilkan gambar-gambar seperti yang saya lampirkan pada video ini. Selanjutnya, jika sekolah tersebut diperbolehkan menggunakan handphone, guru dapat memanfaatkan handphone tersebut dengan cara membagikan video atau audio mengenai hadis tersebut kepada para peserta didik agar peserta didik dapat melihatnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.